Sementara Nina, yang tidak tahu menahu dengan masalah sesungguhnya hanya bisa menyimak perdebatan mereka dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Dinda sudah mengetahui hubungan kalian? Tanya Nina, setelah Dinda meninggalkan tempat itu. Sandra mengulas senyum, meski api kemarahan sudah berkobar di dalam dadanya. Tidak perlu bahas itu dulu. Sekarang adalah pestamu, aku tidak ingin merusak pesta sepupuku yang cantik ini. Sandra melepaskan gandengannya dari Satya, kemudian menggandeng Nina. Tamu sudah pada hadir, mending kita mulai acara intinya, lanjut Sandra, kemudian mengajak Nina untuk menyapa para tamu dan memulai acara potong kue. Apa kamu sudah bertemu dengannya? Bisik Sandra. Sementara Nina hanya menggeleng pelan. Saat acara dimulai, dia pasti akan langsung mendekat ke arahmu. Jangan lupa kamu kenalkan padaku, timpal Sandra lagi, dan dijawab anggukan Nina. Nina kembali melihat ke arah para tamu undangan dan masih berharap tiba-tiba Boy ada di antara mereka. Beberapa tamu undang dibuat saling pandang ketika menyaksikan Nina yang tidak kunjung meniup lilin. Mereka mulai berkasak kusuk dan menebak hal apa yang membuat Nina tidak kunjung meniup lilin. Dia pasti sedang mencari Boy. Memang Boy kemana? Bukannya tadi dia sudah datang? Tanya yang lain. Entahlah. Tadi aku melihatnya sedang mengejar pacarnya yang tiba-tiba saja keluar. Bagaimana reaksi Nina saat melihat Boy datang bersama wanita lain? Timpal yang lain lagi. Di saat mereka masih saling berbisik, tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada suara derap kaki dari arah belakang. Pandangan orang-orang di atas panggung pun tampak berpusat pada objek yang sama. Objek itu menampilkan sejoli yang sedang berjalan ke arah pusat pesta sambil bergandengan. Dua orang itu tampak begitu serasi, dan berhasil membuat mata mereka terbelalak sempurna terlebih Satya, Sandra dan Nina. Apa maksud dari semua ini? Gumam Nina, pelan. Detik itu juga hatinya terasa hancur berkeping-keping. Kenapa Dinda bersama Boy? Tanyanya kemudian, seraya menoleh pada Satya. Kak Dinda, Boy. Kenapa mereka bersama? Nina meremas gaun yang sedang dipakainya. Hatinya seketika terasa diremas-remas saat melihat Boy yang menatap Dinda dengan tatapan teduh dan lembut. Lelaki itu. Sandra pun tidak kalah terkejutnya. Dia itu, bukannya. Ini tidak mungkin kan? Ia bahkan sampai kehabisan kata-kata. Sandra juga menolak setiap pemikiran yang melintas di kepala. Ya, Sandra ingat betul, kalau lelaki yang sedang berjalan dengan Dinda adalah lelaki yang ditemuinya tempo hari saat menemui Satya pasca bertemu klien di luar. Ia juga ingat betul, di mobil yang dikendarai Boy, di dalamnya terlihat seseorang yang sedang duduk di kursi penumpang. Jika Sandra diingat lagi, orang itu memang mirip Dinda. Ini tidak mungkin. Namun, Sandra tetap menolak mempercayai semua itu. Satya sendiri tidak kalah terkejutnya. Dinda dan Pak Boy. Nina langsung melirik sekilas kepada lelaki yang berdiri di sampingnya. Apa maksud dari semua ini? Kenapa istrimu berjalan bersama lelaki incaranku? Ucap Nina pelan. Apa? Dan seketika Satya dibuat kembali membelalakan mata saat mengetahui kalau lelaki yang bersama Dinda adalah lelaki yang disukai Nina selama ini. Satya pun langsung teringat dengan kedekatan Nina dan Dinda. Saat mereka bertemu, Nina bahkan tanpa sungkan menceritakan kisah percintaannya kepada Dinda. Nina juga sempat mengatakan kalau wanita itu sangat menyukai dan nyaman bersama Dinda. Sepupunya bahkan sempat berkata, jika Satya diharuskan untuk memilih salah satu, Satya harus memilih Dinda. Ya, Satya tidak memungkiri, Dinda sudah berhasil merebut hati beberapa anggota keluarga yang dikenalkan olehnya. Tidak mungkin bukan,
Kalau dia hendak membalas dendam kepadaku lewat Nina, gumam Satya dalam hati. Dinda tahu kalau Satya sangat menyayangi Nina. Dinda juga tahu kalau Nina sangat mencintai lelaki yang menjadi krusnya selama bertahun-tahun itu. Dan, mengingat dengan apa yang sudah dilakukan Satya sendiri kepada Dinda, bukankah sangat memungkinkan bagi Dinda untuk balas dendam lewat jalur Nina? Dinda dan Boy semakin berjalan mendekat, hingga menghadirkan perasaan was-was bagi setiap tamu yang hadir. Mereka tahu seperti apa perasaan Nina, dan mereka juga menantikan reaksi Nina atas semua yang sedang terjadi. Mungkinkah pesta itu akan berubah kacau? Maaf, aku telat. Apa acara tiup lilinnya sudah dimulai? Ucap Boy, begitu sampai di atas panggung. Dengan wajah sopolosnya, ia tersenyum ke arah Nina seolah tidak tahu kalau badai sedang menyelimuti orang-orang di sana. Pertanyaan Boy membuat Nina tersadar dari segala lamunannya. Hingga matanya menyaksikan dari jarak dekat bahwa Boy memang sedang bersama Dinda. Ah, itu. Nina mencoba untuk menguasai perasaannya. Rasanya ia tidak sanggup untuk berkata-kata lagi. Hatinya terlalu hancur melihat pemandangan di depan mata. Namun, Nina juga tidak ingin pestanya berakhir begitu saja. Nina menggeleng pelan. Syukurlah berarti aku tidak terlambat, imbuh Boy lagi. Setelah itu, meminta MC untuk melanjutkan acara. Nyanyian selamat ulang tahun kembali menggema, hingga akhirnya Nina meniup lilin dengan angka 27 yang disimpan di atas kue tart bertingkat dan berlanjut dengan memotong kue. Sementara pikiran mereka sudah melayang entah kemana. Sepanjang acara tiup lilin dan memotong kue, pandangan Satya tertuju kepada Dinda dan Boy. Ada hawa panas yang seketika membakar dada saat melihat kebersamaan mereka. Begitu pula dengan Sandra, hatinya tidak terima dengan apa yang sedang dilihatnya saat ini. Bagaimana bisa setelah dirinya menghancurkan Dinda hingga tidak tersisa, Dinda malah mendapatkan Boy. Ini tidak sesuai dengan rencananya. Sandra pun semakin dibuat meradang, saat dirinya menangkap tatapan sang suami yang juga tidak lepas dari Dinda dan Boy, tatapan penuh kecemburuan. Hingga akhirnya, Satya yang tidak tahan dengan pemandangan itu memilih untuk meninggalkan panggung dengan alasan ingin ke kamar kecil. Sudah kubilang, jangan bermain dengan hati. Tapi, sepertinya kamu sudah melanggar kesepakatan kita, Mas. Sandra menatap kepergian Satya. Selamat ulang tahun, Nin. Boy mengulurkan tangan kanannya kepada Nina, sedangkan tangan satu lagi masih setia menggenggam tangan Dinda. Mata Nina langsung tertuju pada tangan yang terulur kepadanya, tetapi sejurus kemudian matanya beralih pada tangan Boy yang lain. Sakit tidak berdarah, itulah yang dirasakan Nina saat ini. Lelaki yang dicintainya bertahun-tahun sedang menggenggam erat tangan orang lain. Apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku, Boy? Gumamnya dalam hati. Masih menolak menerima kenyataan yang diperlihatkan oleh Boy. Meskipun hati menangis, Nina masih mencoba menampilkan senyum terbaiknya. Makasih, Boy. Kalian kenapa bisa datang bersama? Tanya Nina lagi, seraya menoleh kepada Dinda. Apa kalian sudah saling kenal? Tanya Boy lagi, seolah tidak tahu dan tidak melihat kejadian beberapa waktu lalu. Kebetulan sekali kalau begitu, berarti aku tidak perlu repot-repot memperkenalkan kalian, lanjut Boy. Kemarin kamu bilang ada yang mau dibicarakan denganku. Apa ini? Tanya Nina lagi, seraya menahan gemuruh di dalam dada. Jika sampai apa yang ada di dalam pikirannya saat ini benar, Nina bersumpah tidak akan memaafkan Dinda. Boy mengulas senyum. Ia lantas mengurai genggaman tangannya dari tangan Dinda dan beralih merangkul Dinda, membuat semua orang terbelalak termasuk Dinda sendiri. Ya, Boy mengangguk pasti.
Kamu adalah sahabatku. Oleh karena itu, aku juga ingin berbagi kebahagiaan dengan kamu, Nin, ucap Boy kemudian. Sementara Nina, dalam hatinya ia terus menggeleng. Ia tidak ingin mendengar pernyataan Boy, yang sudah dipastikan akan membuatnya patah hati. Jangan. Jangan. Please jangan katakan. Pekiknya dalam hati. Kenalkan, ini Dinda. Dia adalah calon istriku, lanjut Boy, yang langsung memperkenalkan Dinda sebagai calon istri, bukan pacar. Sontak ucapan Boy pun membuat semua orang kembali terbelalak. Mereka bisa menebak siapa yang dibawa Boy, tetapi tidak menyangka kalau Boy akan mengakuinya secara terang-terangan. Apa? Sandra pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membulat sempurna, menatap tidak percaya kepada dua orang yang berada di hadapannya. Kamu bercanda, kan? Sementara Nina masih mencoba tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku tidak pernah bercanda untuk sebuah hubungan, timpal Boy lagi. Apa semua ini benar, Din? Nina beralih menatap Dinda dan meminta penjelasannya. Ia bahkan sudah tidak memanggil Dinda dengan embel-embel kakak lagi. Dinda menatap Nina, kemudian menoleh pada Sandra. Dinda juga melirik pada Satya yang sedang berjalan kembali ke panggung. Ya, jawab Dinda kemudian. Hancur sudah perasaan Nina. Impiannya dilamar oleh Boy di hari ulang tahunnya seketika musnah sudah. Namun, kenapa harus Dinda? Boy, kamu jangan main-main. Apa kamu tahu siapa dia? Apa kamu memang setidak laku itu, sampai-sampai kamu mengencani istri orang? Nina yang terlanjur sakit sampai mengatai Boy tidak laku. Istri orang. Sementara orang-orang kembali dibuat terbelalak oleh pernyataan Nina. Kekasih Boy istri orang. Boy pebinor. Ini gak mungkin. Dia begitu tampan dan menawan, kenapa harus menjadi perebut istri orang? Yang single dan yang lebih cantik dari dia pun. Masih banyak. Desas-desus kembali terdengar dari para tamu. Dan, kamu. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara sendiri, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menusukku dari belakang. Tega kamu. Kamu sudah tahu, kalau aku menyukainya, kenapa kamu malah merebutnya dariku? Nina mengalihkan pandangannya kepada Dinda, dan memakinya. Sejurus kemudian, Nina mengangkat satu tangannya hendak mendaratkan tamparan di wajah Dinda. Dasar ja. Namun pergerakan Nina langsung dihalau oleh Boy. Jaga bicaramu, Nin. Dia bukan Jalet NG. Kamu bahkan jauh lebih tahu siapa dia daripada aku. Aku tidak menyangka kalau kamu akan bertindak sampai sejauh ini. Dengan tangan yang masih mencengkram pergelangan tangan Nina, Boy memberikan tatapan tajam kepada wanita itu. Api kemarahan juga kekecewaan terlihat jelas dari sorot mata Boy. Nina dibuat membelalak saat melihat api kemarahan yang sangat besar di mata Boy. Ia tidak pernah melihat Boy semarah itu, terlebih kepada dirinya. Sementara itu, Dinda menatap Sandra dan kembali menarik senyum ke atas. Sebuah senyum yang terlihat seperti sebuah ejekan di mata Sandra, membuat Sandra langsung melotot seraya mengepalkan kedua tangannya. Boy, apa maksudmu? Tanya Nina kepada. Boy menarik satu sudut ujung bibirnya, dengan mata yang masih menatap tajam Nina. Kamu lebih tahu segalanya, ucap Boy, kemudian melepaskan genggaman tangannya dengan sangat kasar. Membuat Nina sedikit terhuyung ke belakang. Sandra yang ada di samping Nina pun, spontan langsung merangkul Nina hingga wanita itu tidak terjatuh. Aku membiarkanmu tetap berada di dekatku, karena kamu adalah temanku sejak kecil. Tapi, bukan berarti kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Yang kamu lakukan akhir-akhir ini benar-benar membuatku muak dan membuatku kehilangan respek,
timpal Boy lagi. Setelah mengatakan itu, Boy kembali menggenggam tangan Dinda dan membawa Dinda pergi dari acara tersebut. Meninggalkan pesta dengan segala kekacauan yang sudah terjadi. Pestanya hancur dan tidak sesuai ekspektasi membuat Nina langsung meradang. Ia langsung merobohkan kue ulang tahunnya seraya teriak histeris. Sementara itu, melihat kekacauan yang terjadi di acara pesta, para tamu memilih mengikuti jejak Boy dan Dinda meninggalkan pesta. Satya mematung di tempat, isi kepalanya masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Dengan tangan yang digandeng erat oleh Boy, Dinda melewatinya begitu saja. Setelah itu, Satya menyaksikan Nina yang sedang histeris seraya merusak kue ulang tahun, sedangkan para tamu secara bersamaan meninggalkan pesta dengan kasak-kusuk yang keluar dari mulut mereka. "Kenapa jadi seperti ini?" gumam Satya. "Mas, tolong aku!" teriakan Sandra, membuyarkan lamunan Satya. Sandra pun tampak sedang kewalahan menenangkan Nina yang sedang mengamuk. "Aku tidak terima dipermalukan seperti ini," pekik Nina. "Sabar, Nin. Sabar. Menghancurkan kue tidak akan mengubah apa-apa, selain bajumu dan lantai kotor," imbuh Sandra, mencoba melerai Nina yang sedang menginjak-injak kue yang dirobohkannya. "Sudah banyak yang kulakukan untuk mendapatkan Boy, kenapa akhirnya jadi seperti ini?" Nina tidak terima dengan semua yang sudah terjadi. Boy dan Dinda sudah berada di dalam mobil. Untuk beberapa saat, Boy hanya duduk di jok kemudinya. Matanya menatap ke arah pintu kafe, di mana orang-orang juga tampak keluar dari sana. Dinda sendiri cukup syok dengan apa yang dilakukan Boy. Tidak menyangka kalau Boy akan mempermalukan Nina sampai seperti itu. Dinda menoleh pada lelaki yang duduk di sampingnya. Wajah datar dan napas yang terlihat naik turun, membuat Dinda yakin kalau Boy memiliki kemarahan yang sangat besar untuk Nina. Namun karena apa? Tidak mungkin hanya karena Nina menyukai Boy, bukan? Atau hanya sekedar membelanya yang sudah dipermalukan? Sejurus kemudian pandangan Dinda beralih dan mengikuti arah pandangan Boy. Hingga akhirnya, Dinda dibuat terbelalak saat melihat orang-orang yang berhambur meninggalkan kafe. Dinda kembali melihat Boy, tetapi pandangan lelaki itu tetap datar. "Apa ini tidak keterlaluan?" tanya Dinda kemudian. Boy langsung menoleh saat mendengar pertanyaan dari Dinda. Boy menatap Dinda dengan satu alis yang terangkat. "Dia pasti sangat terluka dengan sikap kamu. Jikapun kamu tidak menyukainya, rasanya tidak seharusnya bertindak seperti tadi," lanjut Dinda. Meskipun sudah merasa dikhianati oleh Nina, tetapi Dinda merasa yang dilakukan Boy sudah sangat keterlaluan. "Nina menghina dan memakimu. Sudah seharusnya aku membelamu." Dinda juga sakit hati dengan kata makian Nina, tetapi untuk yang satu itu Dinda bisa mewajari. Nina pasti sangat syok begitu melihat dirinya datang bersama lelaki yang paling dicintai wanita itu. "Tari. Dia pantas mendapatkannya," ucap Boy, memotong ucapan Dinda, kemudian mengalihkan pandangannya. Ia sama sekali tidak menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Menurut Boy, dengan apa yang sudah dilakukan Nina, Nina pantas mendapatkan semua itu. Setelah itu, Boy menyalakan mesin lantas memilih mengendarai mobil, meninggalkan kafe. Flashback. Sebelum berangkat ke pesta, Boy sudah berpenampilan rapi dan bersiap untuk menjemput Dinda. Boy berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di halaman. "Kak Boy, tunggu." Namun, baru saja Boy membuka pintu dan hendak masuk ke mobil, tiba-tiba seseorang berjalan dari arah gerbang seraya memanggil namanya. Boy menoleh ke sumber suara, hingga dirinya melihat Orion yang sedang berlari mendekat. Boy pun lantas menutup kembali pintu mobil,
kemudian memilih berdiri bersandar di mobil seraya menunggu anak tantenya itu. Dengan napas yang terengah, Orion sampai di dekat Boy. "Bentar, aku ambil napas dulu." Sebelum Boy angkat suara, Orion lebih dulu buka suara sambil mengangkat 5 jarinya. Boy sendiri hanya mengerutkan alis melihat kelakuan sepupunya itu. "Apa kamu habis dikejar-kejar anjing tetangga sampai-sampai kayak orang kehabisan napas begitu?" ujar Boy kemudian, ketika melihat Orion sudah bisa mengatur napas dengan baik. Orion menatap Boy dengan galak. "Dan kau anjingnya?" pekiknya, dengan nada kesal. "Lah, ya, itulah yang terjadi," timpal Orion sambil mendelik. "Memang siapa yang menyuruhku mencari informasi ini dan itu?" "Sudah begitu di waktu lagi," lanjut Orion. Boy hanya tersenyum mendengar pernyataan Orion. Ya, dirinya memang memberi tenggat waktu bagi Orion, tetapi tidak menyangka akan secepat itu. "Lalu apa yang kamu dapatkan?" tanya Boy. Orion lantas memberitahukan tentang hasil pencariannya. Ia juga mengirimkan beberapa file yang didapatnya sebagai bukti. "Jadi Dinda adalah Lisa." Senyum seketika merekah di bibir Boy saat mengetahui bahwa Dinda adalah teman masa kecilnya. Dia benar-benar Lisa. Boy rasanya masih sedikit tidak percaya dengan informasi yang didapat. Dulu Boy mengenal Dinda dengan nama Lisa, karena itu adalah panggilan Dinda saat kecil. Ia sama sekali tidak mengira kalau Dinda dan Lisa adalah yang sama. "Pantas saja aku merasa tidak asing dengan Dinda. Dia bahkan menyukai permen yang disukai Lisa. Dari nama ujungnya saja seharusnya aku sudah mengenalinya. Dasar bodoh." Boy lantas merutuki dirinya sendiri. "Tapi kenapa dia tidak mengenaliku?" tanya Boy kemudian. Saat kecil Dinda pernah mengalami kecelakaan hebat, hingga mengakibatkan hilang ingatan. Kemungkinan besar ingatannya masih belum kembali sampai sekarang, jelas Orion. "Dan tentang Satya Anggara, ada sesuatu yang belum aku ceritakan tadi siang," lanjut Orion. Boy menatap Orion meminta penjelasan. "Tadi siang, lelaki di hadapannya itu memang sempat memberikan beberapa informasi, termasuk fakta tentang Satya yang memiliki hubungan persaudaraan dengan Nina. Lebih tepatnya bukan tentang Satya sih, tapi tentang sahabat kakak," lanjut Orion lagi, sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Pernyataan Orion pun sontak membuat kedua alis Boy semakin mengkerung. Nina sudah mengetahui kalau Dinda adalah Lisa. Karena hal itu pula, dia mendukung Satya agar menikahi Dinda. "Apa kamu bercanda?" Boy seketika dibuat terkejut oleh pernyataan Orion. "Dia itu mencintaimu, Kak. Dia tidak ingin Dinda bertemu denganmu lagi, apalagi dia juga tahu kalau kamu masih menunggunya," timpal Orion lagi, kemudian menceritakan secara mendetail tentang semua hasil pencariannya. "Kalau kamu tidak buta, seharusnya kamu juga tahu usaha apa saja yang sudah dilakukannya untuk mendapatkanmu," pungkas Orion. Rahang Boy seketika langsung mengeras dengan kedua tangan yang terkepal sempurna setelah mendengar semua ucapan Orion. Setelah itu, Boy memilih pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.